Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fauzi Yahya dari kelas 106 nomor urut 21. Sini saya akan menjelaskan ragam gejala sosial. Baik, gejala sosial adalah gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dan dapat diamati dalam kehidupan sosial. Dan juga gejala sosial adalah fenomena sosial yang terjadi dalam setiap kehidupan individu maupun kelompok, sehingga berbeda dengan gejala kesehatan karena dalam gejala sosial itu mencakup aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan juga moral. Baik, selanjutnya, kenapa dikatakan dengan gejala? Karena fenomena sosial ini sosial di masyarakat ini dapat memicu munculnya permasalahan sosial di masyarakat, seperti perbedaan sosial individu dan maupun kelompok. Bahwa dalam kita bermasyarakat, kita terus dilandasi dengan adanya perbedaan antara agama, ras maupun bahasa. Perbedaan tersebut itu tidak terlepas dari sistem masyarakat yang berupa struktur sosial atau yaitu perbedaan sosial. Memiliki peran dan fungsinya masing-masing untuk dijalani. Baik, perbedaan di masyarakat ini juga membuat kita terhimpun dari berbagai kelompok. Yang pertama, diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial itu pengelompokan masyarakat secara horizontal, dan yang kedua stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial yaitu mengelompokkan masyarakat secara vertikal. Penjelasan selanjutnya, diferensiasi sosial itu adalah artinya sederajat atau sama, tidak ada yang di atas maupun di bawah, yang berarti sama. Contohnya itu perbedaan agama, ras, dan suku. Selanjutnya stratifikasi sosial, karena ini pengelompokan secara vertikal, jadi ada suatu individu maupun kelompok posisinya itu yang di bawah dan atau di atas. Contohnya yaitu perbedaan ekonomi seperti kekayaan. Selanjutnya itu multidimensi identitas. Multidimensi identitas yaitu keragaman makna dalam melihat sesuatu, individu maupun kelompok. Baik, selanjutnya identitas dan identitasnya sendiri adalah ciri yang melekat atau tertanam dalam suatu individu maupun kelompok. Baik, yang mempengaruhi multidimensi identitas yaitu yang pertama, cara pandang terhadap identitas. Contohnya yaitu jika kita pergi ke desa, dukun bayi masih besar desanya, tapi ketika kita ke masyarakat kota, dia lebih memilih ke tempat yang lebih praktis atau lebih yang terpercaya, yaitu ke dokter anak. Baik, yang selanjutnya cara ukur terhadap identitas yang dimiliki. Contohnya yaitu seorang guru bimbingan rumahan itu tidak perlu memiliki background pendidikan yang sejalur, tetapi ketika dia ingin menjadi guru, dia harus sesuai dengan keahliannya sendiri atau kriterianya. Selanjutnya, keragaman budaya. Contohnya itu pemberlakuan kasta di Bali. Jika seseorang itu pergi ke luar lingkungan yang tidak menerapkan kasta, maka kasta tersebut tidak akan berlaku. Tapi jika dia kembali ke suatu lingkungan yang menerapkan kasta, bahwa kasta tersebut berlaku bagi dia. Baik, selanjutnya heterogenitas sosial. Heterogenitas sosial adalah keragaman yang direlasi perbedaan fungsi dan peran. Baik, selanjutnya heterogenitas sosial ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, heterogenitas profesi, yaitu masyarakat kota lebih beragam, jadi berpengaruh juga dalam memiliki profesi yang sangat beragam. Contohnya itu dokter, polisi, dan guru. Selanjutnya, heterogenitas jenis kelamin. Jenis kelamin ini yaitu peran dan fungsinya itu berbeda dengan jenis kelamin yang miliki. Contohnya itu kita sudah sering menemui bapak rumah tangga atau wanita karir. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa peran dan fungsi sudah
dijalani tidak sesuai dengan jenis kelamin. Mungkin itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.